Selamat malam kepada Bapak Iketut Sunawijaya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan selamat malam kepada rekan-rekan kelas A akuntansi Gianyar. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang anggaran kinerja dan pengukuran. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gustia Bintama Setiasari selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Niko Manjingga selaku pemateri kedua. Adapun submateri yang kami bawakan, yang pertama yaitu pengertian keterbatasan anggaran tradisional, yang kedua fungsi dan manfaat anggaran, yang ketiga anggaran publik dengan pendekatan MPM, dan yang keempat 3 teknik dalam penyusun anggaran MPM. Baik, yang pertama yaitu pengertian keterbatasan anggaran tradisional. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat 2 ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara menyusun anggaran yang didasarkan atas pendekatan instrumentis serta struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Manfaat anggaran. Yang pertama yaitu anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang kedua yaitu anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat pengendalian yang mengaruh manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Yang keempat, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Yang kelima yaitu anggaran sebagai alat pengawasan yang baik. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan. Fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan, meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang. Yang kedua ada anggaran, merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Yang ketiga, fungsi koordinasi, menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran pada masa yang akan datang. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. Sejak pertengahan tahun 1980 telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi
pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama ada komprehensif atau komparatif. Yang kedua terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga yaitu ada proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat berjangka panjang. Yang kelima spesifikasi tujuan dan perangkaian prioritas. Yang keenam analisis total cost dan benefit termasuk opportunity cost. Yang ketujuh berorientasi output dan outcome atau value for money, bukan sekedar input. Yang ke-8 adanya pengawasan kinerja. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan 3 teknik dalam penyusunan anggaran NPM. Yang pertama, zero based budgeting. Pada anggaran dengan teknik zero based budgeting SBB, masyarakat ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, anggaran diasumsikan dimulai dari nol sehingga dalam menghilangkan kelemahan instrumental dan land system. Yang kedua, didasarkan pada kebutuhan anggaran berjalan, bukan pada anggaran tahun lalu. Yang ketiga, sistem anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan dihilangkan dari struktur anggaran tahun berjalan. Selanjutnya, keunggulan SBB. Jika SBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien. Yang kedua, SBB berfokus pada quality of money. Ketiga, memudahkan untuk mendeteksi terjadinya efisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staff dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendukung organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Selanjutnya, kelemahan dari SBB. Satu, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, SBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi SBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang kedua, yang keempat, masalah yang dihadapi SBB adalah pada proses ranking dan mereview paket keputusan. Yang kelima, untuk melakukan komplainnya, pakai kebutuhan dibutuhkan staff yang mendukung kalian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Yang keenam, implementasi SBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Selanjutnya, yang kedua, planning, programming dan budgeting PPBS. Teknik penganggaran PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada sistem yang berorientasi pada planning, program, dan budget sistem PPBS. Teknik penganggaran PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama pada alokasi sumber. Yang kedua, planning, programming, dan budgeting sistem PPBS. Teknik penganggaran PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Pemilihan terhadap berbagai alternatif diputuskan berdasarkan pertimbangan objektif mana yang akan memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan. Secara keseluruhan, PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajer pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik
Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, performance budget, anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada berkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja baik pada level nasional pemerintah maupun level instansi, yaitu kementerian lembaga yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setiap instansi selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan dengan format LKA-KL yang selanjutnya dibahas dengan orientasi anggaran, yaitu Departemen Keuangan, Bappenas, dan DPR. Sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan ke moderasi. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Sundarwijaya dan rekan-rekan kelas A Akuntansi Gianyar sudah memperhatikan dan sudah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.